Karunia Mutiara Cinta, karya Boys. Bagian 2, episode 5. Peringatan. Membaca dan mendengarkan novel di channel ini dapat membuat perasaan jadi baper. Resiko ditanggung sendiri. Keesokan harinya, di negeri yang sangat jauh dari tempat kediaman Lisa, Bobby tampak sedang memacu sedan birunya melewati sebuah jalan yang sepi. Ketika melewati sebuah jembatan yang agak rusak, tiba-tiba dia dihadang oleh pemuda yang berperawakan agak kurus. Pemuda itu ternyata si Johan. Entah apa mau dia sebenarnya, yang jelas kini mereka sedang bercakap-cakap. "Han, apa maksud ucapanmu itu?" tanya Bobby dengan wajah geram. Bagaimanapun juga tindakanmu itu telah meremehkan aku, Bob," kata Johan seraya mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya. "Han, apa-apaan ini? Aku." Belum sempat Bobby menyelesaikan kalimatnya, Johan sudah memotong. "Sudahlah Bob, kau tidak perlu mungkir. Kau sudah menantang aku kan? Soalnya kata Erna, kau bilang aku ini tidak ada apa-apanya. Karenanya lah, aku ingin memberi pelajaran padamu agar kau tidak asal sembarangan bicara." Setelah berkata begitu, Johan tampak menghunuskan pisaunya ke arah Bobby dan bersiap-siap menyerangnya. "Tunggu dulu Han. Terus terang, aku tidak pernah bicara seperti itu. Rupanya Erna telah memanas-manasimu dengan cara memfitnahku seperti itu." "Sudahlah Bob, jangan banyak bicara. Pokoknya sekarang aku akan menghabisimu." "Baiklah, kalau itu memang sudah menjadi keputusanmu." Kau pikir aku takut dengan sebilah pisau seperti itu?" kata Bobby seraya memasang kuda-kudanya. Mendengar itu, Johan semakin bertambah geram. Lalu dengan serta-merta, dia segera menikamkan pisaunya ke arah Bobby. Mengetahui itu, Bobby segera berkelit menghindar, kemudian dengan sigap pemuda itu berhasil menangkap lengan Johan dan langsung memitingnya dengan sekuat tenaga. Kini Bobby sedang berusaha keras menjatuhkan pisau yang bisa mengancam jiwanya. Setelah berhasil, dia pun langsung membanting Johan hingga terjerembab ke aspal. Tak ayal, saat itu juga Johan langsung meringis kesakitan, tubuhnya yang terbentur dengan aspal dirasakan sakit semua. Kini pemuda yang bernama Johan itu berusaha bangkit kembali, saat itu kemarahannya sudah semakin meluap-luap. Mengetahui itu, Bobby pun tidak tinggal diam, lalu dengan segera dia menghampiri Johan dan mencengkram kerah bajunya dengan sangat kasar. "Jangan sekali-kali kau menikamkan pisau ke arahku Han," katanya seraya menghajar wajah Johan dengan begitu keras. Tak ayal, pukulan yang begitu keras itu membuat Johan kembali meringis, dan di saat itu pula, darah segar tampak keluar dari sela bibirnya. Sungguh pukulan itu telah membuatnya tak berdaya untuk bangkit kembali. Melihat lawannya sudah tak berdaya, akhirnya Bobby segera beranjak menaiki mobilnya, kemudian terus berlalu meninggalkan Johan yang sedang kesakitan. Sementara itu, Johan tampak berusaha bangkit dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, kedua matanya terus menatap kepergian Bobby dengan pancaran dendam yang berkobar-kobar. "Awas kau Bob, lihat pembalasanku nanti," ancamnya seraya mengelap darah yang tadi mengalir di sela bibirnya. Kemudian dengan tertatih-tatih, pemuda itu segera menaiki sepeda motornya dan terus berlalu meninggalkan tempat itu. Dedaunan kering terlihat berterbangan diterpa berhembus kencang laju sepeda motornya. Sementara itu sinar mentari yang akan kembali ke peraduan tampak membias menciptakan sebuah siluet pengendara sepeda motor yang terus menjauh. Seminggu kemudian, di sore yang cerah, Johan dan teman-temannya terlihat sedang berbincang-bincang di depan warung dekat perempatan jalan. Pada saat itu, siswa-siswi berseragam abu-abu terlihat melintas sambil bercanda ria, rupanya anak-anak SMU 2013 baru saja bubar sekolah. "Nah, itu dia si Nina," kata seorang yang duduk di sebelah Johan. "Kau yakin Jack?" tanyanya seraya memperhatikan gadis yang dimaksud. "Tidak salah lagi Han. Itu memang dia," ucap temannya meyakinkan. "Oke deh Jack, kalau begitu, aku pergi dulu," pamit Johan seraya bergegas mengendarai sepeda motornya dan menghampiri Nina yang sedang berjalan seorang diri. "Hai Nin,
Sapa Johan seraya menghentikan laju sepeda motornya. Siapa ia? Tanya Nina heran. Kenalkan, namaku Farhan, ucap Johan memperkenalkan diri dengan nama samaran. Oh ya Nin, hari ini Bobby tidak bisa menjemputmu, soalnya dia sibuk sekali, sambungnya kemudian. Oh, jadi kau temannya Bobby, dan dia memintamu untuk menjemputku? Tanya gadis itu tanpa curiga. Betul Nin, mari, aku antar kau pulang. Tanpa ragu-ragu, Nina pun ikut membonceng. Kini motor besar 2 silinder menderu meninggalkan tempat itu. 5 menit kemudian, Bobby yang hendak menjemput kekasihnya tiba di tempat tujuan, dan dia tampak heran ketika mengetahui Nina sudah tak ada. Ketika Bobby tengah berpikir, tiba-tiba dari arah warung terlihat seorang gadis yang datang menghampiri. Kak, Nina baru saja dijemput, kata gadis yang ternyata temannya Nina. Apa? Dijemput? Sama siapa Fer? Tanya Bobby heran. Tidak tahu kak, aku juga baru melihatnya. Yang jelas, dia itu seorang pemuda tampan. Siapa ia? Tanya Bobby dalam hati. Oke deh Fer, kalau begitu aku pergi sekarang. Vera tampak mengangguk sambil tersenyum tipis. Tak lama kemudian, Bobby sudah memacu mobilnya meninggalkan tempat itu. Suara mesin yang menderu seketika menutup ocehan para siswa-siswi yang masih saja melintas. Sementara itu Johan dan Nina masih dalam perjalanan, tampaknya saat ini mereka sudah mulai akrab. Nin, bagaimana kalau kita minum dulu di warung itu? Ajak Johan kepada Nina. Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Johan pun segera memarkir sepeda motornya dan melangkah bersama memasuki warung. Kau mau minum apa Nin? Tanya Johan. Apa saja deh, jawab Nina. Oke, kalau begitu, kolanya 2 botol Bu. Pesan Johan. Kini mereka tampak menikmati kola sambil bercakap-cakap dengan penuh keakraban. Setelah agak lama bercakap-cakap, tiba-tiba Nina berdiri dari duduknya. Han, aku kebelet pipis nih, katanya sungguh-sungguh. Pucuk dicinta ulang pun tiba, ucap Johan dalam hati. Lalu dengan segera pemuda itu memberitahukan perihal toilet yang ada di belakang warung. Mengetahui itu, Nina pun segera pergi ke belakang. Pada saat yang sama, Johan lekas-lekas memasukkan sesuatu ke dalam minuman Nina yang kini tinggal setengah. Tak lama kemudian, Nina sudah kembali dan langsung berbincang-bincang sambil menikmati minumannya lagi. Setelah menghabiskan minumannya masing-masing, keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nina merasakan sesuatu. Han, rasanya kepalaku agak pening, dan mataku pun mulai berkunang-kunang, katanya seraya menyandarkan kepalanya di punggung Johan. Kau sakit Nin? Tanya Johan pura-pura khawatir. Benar Han. Sepertinya memang begitu, jawab Nina pelan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ke tempat kosku dulu? Kebetulan tempat itu sudah tidak begitu jauh. Di sana aku ada obat sakit kepala, selain itu kau pun bisa istirahat sebentar, saran Johan. Kau baik sekali Han. Rasanya aku memang tidak kuat lagi nih, rintih Nina. Lalu tanpa curiga, Nina pun menerima tawaran itu. Setibanya di tempat kos, Nina segera dibopong dan dibaringkan di atas tempat tidur. Han, mataku semakin kabur. Aku, tiba-tiba Nina tidak sadarkan diri. Mengetahui itu, Johan pun sangat senang bukan kepalang. Matanya tak berkedip memperhatikan setiap lekuk tubuh Nina yang menggugah selera, kemudian dengan segera pemuda itu melaksanakan niat bejatnya, merenggut kesucian gadis yang masih belia itu. Semenjak kejadian itu, Nina merasa sudah tidak berharga lagi. Apalagi bila Bobby mengetahuinya, terbayang sudah bagaimana pemuda itu akan sangat kecewa dan memutuskannya. Itulah segala prasangka yang ada di benaknya saat itu. Sehingga Nina terus membayangkan berbagai hal yang tidak mengenakan mengenai apa yang akan terjadi kemudian, bahkan segala penderitaan yang akan dialaminya telah terbayang sudah. Karena Nina terus membayangkan hal-hal yang seperti itu, akhirnya setan pun menghampiri dengan segala bisikannya yang menyesatkan, dan akibatnya Nina pun terpedaya dengan bisikan itu. Kemudian dengan sebilah silet,
gadis itu berniat membunuh dirinya sendiri. Saat itu Nina memang sudah tidak bisa mencari jalan keluar untuk memecahkan masalahnya, ditambah lagi dia sudah tidak kuat menahan beban penderitaannya. Karena itulah, akhirnya dia nekat untuk mengakhiri segala penderitaannya. Bobby, maafkan aku yang telah mengecewakanmu, ucap Nina dalam hati. Seraya menorehkan silet ke urat nadinya. Tak ayal, saat itu juga darahnya langsung mengalir membasahi lantai, dan tak lama kemudian gadis itu sudah menemui ajalnya. Begitulah jika hati sudah tak mampu lagi membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan itu lantaran dia telah menodainya dengan melakukan pacaran yang menyimpang, yaitu seringnya melakukan pelukan dan ciuman. Andai saja hatinya tidak kotor, tentu dia akan mudah bisa membedakan. Dan dia tidak akan begitu saja termakan godaan setan. Bukankah bunuh diri itu dosa besar, dan di kehidupan nanti alat yang digunakannya itulah yang akan dipakai untuk membunuh dirinya secara terus-menerus. Andai saja hatinya bening, tentu dia tidak akan menjadi sebodoh itu. Karena sesungguhnya Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Biarpun dia telah ternoda, tidak mustahil Bobby tetap mencintainya, atau justru malah semakin sayang padanya. Bersambung ke bagian 3, episode 1.